Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ibnu dengan kawan-kawan sekalian. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas integral lipat 3 dalam koordinat bola. Next. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Rangga Hidayat dan Zara Arundati Sandi. Namun karena Arun sedang sakit, jadi tidak bergabung dalam Zoom kali ini. Koordinat sferis. Ketika sebuah benda pejal atau sebuah permukaan simetris terhadap suatu titik, koordinat sferis kelihatannya memainkan peran penyederhana. Khususnya, bola yang berpusat di titik asal seperti gambar 5 ini mempunyai persamaan sederhana rho sama dengan rho 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 O. Perhatikan juga persamaan konik dengan sumbu sepanjang sumbu Z dan puncak di titik asal seperti gambar 6, yakni pi sama dengan pi 0. Yang kedua ada hubungan koordinat sferis dan kartesius. Untuk menentukan hubungan antara koordinat sferis dan koordinat silindris, dan kemudian antara koordinat sferis dan koordinat kartesius, tabel berikut memperlihatkan beberapa hubungan ini. Jadi kalau kita lihat ini di sumbu X-nya ini, ya ini sama dengan R cos theta. Maaf, sebelum itu syarat dan hubungan kartesiusnya itu rho lebih dari sama dengan 0. Lalu 0 kurang dari theta dan maksudnya 0 lebih dari theta dan kurang dari 2 pi. Serta untuk pi-nya itu lebih sama dengan 0 dan kurang sama dengan pi. Dan X sama dengan R cos theta, lalu R-nya ini sama dengan rho sin pi. Sehingga X pada koordinat bolanya akan menjadi rho cos theta sin pi. Untuk Y sama dengan R sin theta. Dengan R sama dengan rho sin pi. Sehingga Y-nya akan menjadi Y sama dengan rho sin theta sin pi. Untuk Z-nya itu rho cos pi. Dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan rho kuadrat. Untuk selanjutnya ada hubungan antara lalu untuk selanjutnya ada hubungan sferis ke kartesius ataupun kartesius ke sferis. Dengan rho sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Lalu tangen theta sama dengan Y per X, serta cos pi sama dengan Z per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Next. Lalu ada contoh. Carilah koordinat kartesius dari titik P dengan koordinat sferis 8, pi per 3, 2 pi per 3. Jadi di sini telah dibuat plot titik P pada gambar 7. Sebentar. Salman, sebentar. Iya, Pak. Ya, balik dulu slide sebelumnya coba. Saya kelewat sedikit. Nah, ini udah tahu nih kenapa X sin cos Y sin sin gitu. Itu kan ada apa tuh theta
Rho sama pi ya. Jadi cara memutarnya hati-hati ya. Kalau rho kan jari-jari lah ya. Rho itu nilainya apa rho? Sudutnya ada dua itu ya, theta dan pi ya. Nah itu menghitung tetanya x positif. Menghitung v-nya dari z positif, arahnya seperti itu. Theta itu nilainya dari 0 sampai 2pi. Sedangkan v itu 0 sampai pi. 0 sampai pi, lihat ya. Jadi dia nggak double 360 ya. Itu hanya sampai pi. Bisa nggak dijelaskan batasnya kenapa yang pi itu hanya sampai pi gitu ya? Apakah dengan batas itu sudah terbentuk bola gitu ya? Kan kalau tabung kemarin untuk menghasilkan tabung utuh memang kita harus memutar sebesar 2pi ya. Jadi satu putaran penuh gitu ya. Nah, tapi kalau di theta ini kan theta itu kan memutar R ya. Ingat ya, theta itu memutar R sejauh 2pi, satu putaran ya. Tapi V dia hanya memutar eh, ya memutar memutar apa tuh yang tengah-tengah itu ya, garis yang di ruang itu hanya cukup 0 sampai pi ya, jadi hanya ya setengah putaran gitu. Ini dibayangkan secara geometri ya. Jadi kalau yang V 0 sampai pi itu sebetulnya membentuk, Anda bayangkan membentuk busur, tahu busur ya, busur busur setengah cakram ya, setengah cakram ya, setengah cakram selapis gitu ya. Nah, kemudian dengan theta itu busur itu kan dia melingkari sumbu Z ya, memutari sumbu Z sejauh 360. Nah, hasil putarannya itu ya dia berupa bola gitu. Jadi kalau kalau si busurnya itu Anda bayangkan sebagai cakram penuh ya, maka di situ ada pengulangan daerah gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau koin, koin ya, misal uang koin penuh, koin kan itu koin berapa? Koin ya uang koin gitu. Anda putar, Anda putar berapa? Setengah putaran itu kan sudah membentuk bola ya. Nah, tapi kalau di sini caranya adalah setengah busurnya ini ya. Jadi hanya setengah busur, kemudian setengah busurnya diputar sejauh 360 derajat untuk menghasilkan bola gitu ya. Jadi bayangkannya ya memang batasnya nggak perlu dua-duanya sampai 2pi. Jadi cukup yang apa di bidang XOY itu ya, si theta itu ya, yang putarnya sejauh 360 derajat ya. Jadi paling nggak kalian ketika melihat batas-batas dalam suatu variabel itu memahami kenapa batasnya sebatas itu ya, besarnya hanya seperti itu. Kalau dikurangi apa yang terjadi gitu ya. Nah, yang lebih penting juga ya kita memang bisa mendefinisikan rho ya di situ sebagai panjang garis dari titik asal ke titik P itu ya. Ya dengan penurunan menggunakan konsep trigonometri ya bisa sebetulnya didapatkan bahwa nilai x, y, z-nya seperti itu ya. Dan Anda lihat tangan dari theta itu adalah y per x. Jadi kalau sudut theta ya dari koordinat kartesius ke bola hubungannya seperti itu. Tapi v-nya itu didapat dari cos v ya.
cos V-nya adalah itu. Jadi nanti didapat V arcus cosinusnya gitu. Ya. Jadi belum dijelaskan sedikit ya. Oke, silakan dilanjut materinya. Baik, Pak. Sebentar. Baik, jadi pada koordinat sferis ini X-nya itu 8, Y-nya itu pi per 3, lalu untuk Z-nya itu 2 pi per 3. Sehingga kita masukkan X-nya itu menjadi sama dengan 8 sin 2 pi per 3 cos pi per 3. Sehingga menjadi 8 dikali pi per 2 dikali 1 per 2 akan menjadi 2 akar 3. Untuk yang Y-nya 8 sin 2 pi per 3 dan sin pi per 3. Dan hasil akhirnya akan menjadi 6. Serta untuk yang Z-nya 8 cos 2 pi per 3. Sehingga 8 dikali minus setengah sama dengan minus 4. Jadi P ini mempunyai koordinat kartesius 2 akar 3, 6, dan negatif 4. Lalu integral lipat 3 dalam koordinat sferis atau biji bola. Jadi pada gambar 7 ini mengingatkan kita tentang koordinat sferis yang telah diperkenalkan atau dibahas sebelumnya. Jadi pada sebelum pembahasan yang ini kita telah tahu gitu bahwa kayak persamaan-persamaan X sama dengan rho sin pi cos pi, lalu Y sama dengan rho sin pi sin theta, serta Z itu rho cos pi menghubungkan koordinat sferis dan koordinat kartesius. Dan gambar 8 ini memperlihatkan elemen volume dalam koordinat sferis atau biji bola. Jadi walaupun kita telah menghilangkan rinciannya, dapat diperlihatkan bahwa volume biji bola yang ditunjukkan adalah delta V sama dengan rho bar kuadrat sin pi bar delta rho, delta theta, delta pi. Dengan rho, theta, dan pi sebuah titik di baji yang dipilih secara tepat. Pempartisian suatu benda pejal S dengan menggunakan suatu kisi bola membentuk jumlah yang cocok. Dan dengan mengambil limit akan menghasilkan suatu integral. Dengan bentuk dz, dy, dx digantikan oleh rho kuadrat sin pi d rho, d theta, dan dp. Sehingga akan dihasilkan integral lipat 3 daerah S dengan dari fx, yz, dv sama dengan integral lipat 3 batas yang sesuai dari f rho sin pi cos theta, rho sin pi sin theta, rho cos pi. Rho kuadrat sin pi d rho d theta d pi. Jadi sebenarnya ini didapat dari
determinan Jacobian, cuman kita tidak menampilkannya di sini gitu. Baik, berikutnya contoh soal nomor 1. Cari Berikutnya adalah contoh soal nomor 1. Carilah volume suatu benda pejal homogen S yang dibatasi oleh di atasnya dibatasi oleh bola rho sama dengan A, dan di bawahnya dibatasi oleh kerucut Pi sama dengan alfa, dengan A dan alfa adalah konstanta. Jadi di sini volume V diberikan oleh V sama dengan integral lipat 3 1 dikali 1 dz dy dx. Kemudian menjadi integral lipat 3 dengan batas masing-masing adalah alfa, 2pi, dan A dari rho kuadrat dikali sin pi d rho d theta d pi. Kemudian yang pertama dengan batas 0A rho kuadrat sin theta kita integralkan terhadap rho sehingga didapat rho pangkat 3/3 dengan batas atas A dan dengan batas bawah 0 dikali sin pi d theta d pi. Kemudian menjadi integral lipat 2 A pangkat 3/3 dikali sin pi d theta d pi. Kemudian kita integralkan terhadap tetanya, namun karena di sini tidak ada theta sehingga langsung dikali menjadi 2pi A pangkat 3/3. A pangkat 3/3 ini bisa dikeluarkan karena merupakan konstanta seperti yang ada pada soal. 2pi A pangkat 3/3 dikeluarkan dari integral sehingga di dalam integral bersisa sin pi d pi. Kemudian sin pi-nya ini kita integralkan sehingga didapat hasilnya adalah 2pi A pangkat 3/3 dikali dalam kurung min cos pi plus 1 min cos alfa plus 1 atau 2pi A pangkat 3/3 dikali 1 min cos alfa. Jadi di sini kan sin pi di integral ini sin pi-nya kita integralkan menjadi min cos pi. Kemudian dengan batas alfa dan 0. Cos 0 itu kan 1 sehingga hasilnya min cos alfa plus 1. Atau bisa kita ubah posisinya jadi konstantanya di depan sehingga menjadi 2pi A pangkat 3/3 dikali dalam kurung 1 min cos alfa. Kemudian contoh soal yang kedua, hitunglah integral lipat 3 1 per akar 9 min x kuadrat min y kuadrat min z kuadrat dz dy dx. Jika V adalah benda dibatasi oleh bola x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 9 di atas bidang z. Ya, jadi sketsanya kurang lebih seperti ini. Dia membentuk setengah bola dengan pi-nya itu berada pada integral 0 sampai pi per 2, sedangkan tetanya itu dari 0 sampai 2pi. Untuk R-nya itu berada di interval min 3 sampai 3, dan jari-jarinya
sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian tadi kan bentuk soalnya seperti ini, kita ubah menjadi, Enggak, ya Pak? itu R-nya kenapa min 3 sampai 3? R itu dari 0. Oh iya Pak, harusnya dari 0. R itu kan cuma jari-jarinya, jari-jari Iya, dari bolanya. Nggak boleh negatif ya. iya Pak. Oke. Terus itu kalau dilihat batasnya kan sudah tertulis di situ ya. Ini kan kalian Iya, ngambil dari buku. Itu batas untuk tetanya 0 sampai 2 pi. Ya walaupun bendanya bentuknya eh, setengah bola ya. Tapi iya. definisi setengah bola itu kan ada di oktan 1, 2, 3, 4 ya. Oktan 1, 2, 3, 4 batasnya ya tanpa melihat fungsinya dulu ya. Itu R-nya misalkan 0 sampai 3. Jadi itu bola dengan jari-jari 3. Nah, tapi yang menarik adalah devinya ya. Itu dia dari 0 sampai pi per 2 ya. Jadi itu membentuk bola ya. Kemudian berarti kan setengah busur ya. Jadi Anda bayangkan eh, setengah lengkungan itu di bidang XOZ ya, di bidang XOZ itu hasil dari jari-jari 0,3 dan V-nya dari 0 sampai pi per 2. Jadi cuma seperempat lingkaran ya, seperempat. Nah, kemudian bentuk itu, bentuk setengah busur itu, setengah daerah busur itu ya, itu diputar sejauh 2 pi ya. Nah, maka didapat bentuk setengah bola. Itu kalau setengah bolanya begitu ya. Setengah bolanya setangkupnya begitu. Nah, sebetulnya pertanyaannya nanti gini. Eh, kalau ini kan setengah bolanya oktan 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau setengah bolanya benda pejalnya gitu ya, itu oktannya 1, 2, 5, 6 gitu. Jadi di sebelah kanan, kalau ini kan sebelah atas ya, misalkan setengahnya di sebelah kanan, atau di sebelah kiri, atau sebelah bawah gitu ya. Itu nanti kalian bisa mainkan batas-batasnya gitu ya. Batas-batasnya. Misal yang di sebelah kanan ya, hanya kanan ya. Jadi oktan 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6 itu nanti batas apa namanya? V-nya ya, itu 0 sampai pi. 0 sampai pi bukan 0 sampai pi per 2 ya. Tapi tetanya dia hanya memutar dari 0 sampai pi gitu untuk mendapatkan bola yang kanan ya. Begitu juga itu kan ada kemungkinannya atas, kanan, belakang, depan, kiri, bawah gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, Anda boleh ya masing-masing dari Anda boleh apa namanya? Membuat sketsa ya. Membuat sketsa ini kan kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya, ada 6 kemungkinan ya. Nah, itu nanti dimain-mainkan saja batas-batasnya. Mana yang 0 sampai pi per 2, mana yang 0 sampai pi gitu ya. Jadi masalah integral lipat itu juga harus memahami sisi geometrisnya ya. Dan hasil benda pejalnya itu kalian terjemahkan dalam bentuk batas gitu ya. Jadi ini catatan pentingnya untuk integral lipat 3. Coba slide yang sebelumnya tadi lihat. Yang bentuk gasing tadi. Nah, bentuk gasing itu kan alfa ya, itu ada alfa ya. Alfa, V sama dengan alfa. Nah, itu adalah besar sudut ya. Jadi besar sudutnya nggak pi per 2, tapi ya mungkin ya berapa 45 lah ya. Kalau bentuknya 45 gitu ya. Kemudian putarannya 0 pi ya. Nah, itu lihat tetanya kan dia bergeser ya. Tetanya itu integralnya jadi integral yang tengah. Jadi teta itu membentuk putaran sejauh satu putaran ya. Tapi tetanya mungkin hanya ya berapa itu seperempat saja gitu ya, bentuknya jadi gasing seperti itu. Nah, terus si rho-nya
ya. Row-nya itu kan berarti seolah-olah seperti jari-jari gasingnya itu ya. Tapi dia ternyata bentuknya, bentuk benda pejalnya ini bukan merupakan cuplikan juga ya, cuplikan dari bola sebetulnya ya. Apa ya, kalau di lingkaran kan mungkin ada tembereng gitu ya, atau apa gitu. Nah ini cuplikan bola, saya nggak tahu namanya apa gitu. Bentuknya berupa benda pejal juga. Jadi ada bola tapi ada cuplik gitu ya, dengan cara memotong seperti itu sedemikian rupa sehingga dapat bendanya seperti itu. Nah itu didefinisikan dari dengan ILT ini ya, batasnya seperti ini gitu ya, tanpa melihat fungsinya ya. Nanti kalau sudah melihat fungsi yang ada di dalamnya itu kan ya tinggal di apa, hitung saja integralnya ya. Nah, karena contoh soal ini adalah carilah volume suatu benda pejal homogen S gitu ya, maka Anda lihat fungsi f x y z-nya itu ya, fungsi yang 3 perubahannya itu dia nilainya 1. Jadi kan langsung ya itu rho kuadrat sin itu ya, fungsinya langsung 1. Beda dengan contoh yang berikutnya, mana coba lihat contoh berikutnya tadi, slide berikutnya. Nah, contoh berikutnya itu fungsinya ya, fungsinya itu kan awalnya pakai dz dx ya, tapi kemudian ini lipat 3 ya, ini lipat 3. Jadi 9/2 pi kuadrat ini, coba kalau setengah bola, kalau bola rumusnya apa sih volumenya? 4/3 pi r pangkat 3 ya. 4/3 pi r pangkat 3 ya. Nah, tapi ini kan nilainya tidak sama ya. Beda ya. Kenapa? Karena di situ ada fungsinya, yaitu 1/akar itu ya. Jadi kalau fungsinya dia nilainya tidak sama dengan 1, ya, itu berarti menghitung sesuatu yang lain gitu ya. Ya, bahasa lainnya mungkin massa gitu ya, atau pusat massa. Jadi bukan benda pejal itu ya. Beda dengan yang nomor 1 walaupun bentuknya mirip gasing, tapi karena yang diminta volume benda pejal, maka fungsi x, y, z-nya dia akan bernilai 1. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menangkap, memahami bahwa makna dari integral lipat, baik lipat 2 ataupun lipat 3 gitu, kira-kira seperti ini. Nanti kan materi berikutnya, kelompok berikutnya itu akan membahas aplikasinya ya, supaya lebih terlihat jelas. Oke, mungkin itu ya komentar saya. Contoh soalnya ini udah ya, cuma 2 ya. Iya, Pak. Oke, cukup. Paparannya selesai udah. Ada latihan soal, Pak. Oke, latihan soalnya diperlihatkan dulu soalnya. Nah, jadi kalau yang nomor 1 sama nomor 2, kalau nomor 1 dia kan langsung ya, dimasukkan saja batasnya. Jadi integral dalam, yang paling dalam itu jelas terhadap rho, yang kedua terhadap theta, yang ketiga terhadap pi. Nah, Anda lihat ini, di dalam ILT ini, ketika Anda menggunakan koordinat bola, maka lambang theta itu digunakan untuk putaran sejauh 0 sampai 2 pi. Walaupun bisa saja memungkinkan batasnya hanya 0 sampai pi, atau disesuaikan bendanya gitu ya. Tapi untuk yang V, yang belakang, itu mau nggak mau batas maksimalnya itu dari 0 sampai pi gitu ya. Jadi lihat ilustrasi koordinat di bola ya, ada sudut yang hanya didefinisikan cukup sampai pi, ada yang cukup sampai, ada yang harus sampai 2 pi gitu ya. Itu yang pertama. Nah, ini mau nggak, itu kan sebetulnya fungsinya variabelnya kan dalam x, y, z ya. ILT bola ya, maka Anda harus transformasi dulu tuh ya, fungsi yang x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat pangkat 3/2 itu Anda transformasi dalam bentuk koordinat bola, kemudian dy dz dx-nya itu nanti disesuaikan ya, dalam konteks bola dia berubah jadi apa, dan batas yang itu akar-akar dalam x dan y-nya itu Anda transformasi juga dalam koordinat bola gitu ya. Ya ini nanti bisa dijadikan latihan, dicoba-coba dulu sendiri ya. Baik, untuk yang latihan soalnya nanti dulu, pengerjaannya mungkin bisa dilanjut dengan presentasi kelompok berikutnya ya. Gitu.
Baik Pak, bisa izin tutup ini presentasinya. Sekian untuk presentasi kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah pemaparan presentasi dari kelompok 10, di sini izinkan saya perwakilan dari kelompok 11 izin mempresentasikan materi yang telah kami buat. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibnu dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai volume benda pejal. Mohon maaf sebentar ya teman-teman, ada kendala. Di kelompok 11 ini ada saya Anissa Nur dengan NIM akhir 67 dan ada Citra Salsabila Oro dengan NIM akhir 15 dan ada Dimas Trinugraha dengan NIM akhir 39. Dan pada materi hari ini kita akan membahas tentang menghitung volume benda pejal dengan menggunakan koordinat kartesius, lalu ada koordinat tabung, dan yang terakhir menghitung volume benda pejal dengan menggunakan koordinat bola. Lalu nanti di akhir juga ada kumpulan latihan soal. Yang pertama ada menghitung volume benda pejal menggunakan koordinat kartesius. Izinkan saya untuk mereview materi yang sudah dijelaskan kelompok sebelumnya. Jadi dimisalkan X adalah fungsi X, Y, Z, dan B merupakan batas pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka integral lipat 3 batas B fungsi X, Y, Z dV. Nah, secara umum, urutan pengintegralan ini memungkinkan untuk berubah. Namun, dalam beberapa kasus, diharapkan limit dari integral yang paling dalam itu berupa dua fungsi peubah, lalu yang integral tengah berupa fungsi satu peubah, dan yang paling luar berupa konstanta. Di sini ada contoh soalnya. Hitung integral lipat 3 untuk fungsi X, Y, Z sama dengan 2X, Y, Z dalam daerah pejal S yang dibatasi oleh tabung parabola Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0.
Ini untuk penyelesaiannya, jadi batas untuk yang X itu 0 sampai 2, lalu untuk yang Y 0 sampai X, dan yang Z 0 sampai 2 min setengah X kuadrat. Yang diintegralkan lebih dahulu yaitu Z, lalu Y, lalu X. Setelah diintegralkan oleh Z, hasilnya XY dikali 2 min setengah X kuadrat pangkat 2, lalu diintegralkan oleh Y, hasilnya 2 X pangkat 3 min X pangkat 5 ditambah 1/8 X pangkat 7, lalu diintegralkan oleh X, hasilnya 8 min 3/2/3 ditambah 4, disederhanakan menjadi 4/3. Anissa, Iya, Pak. Iya, Pak. Anissa, Iya, Pak. ini ya, ini berarti contohnya sama dengan yang kemarin ya? Iya, Pak. Soalnya volume benda pejal juga. Iya. Oh, bentar, ada keterangan volume benda pejal itu apa berarti kalau dalam konteks ya, fungsinya satu gitu. Ada nggak keterangannya? Itu kan yang dalam pengintegralannya kan Iya, fungsinya itu S-nya kan itu bendanya ya. Tapi iya, Pak. integralnya adalah fungsinya adalah 2 X, Y, Z gitu kan. Iya, Pak. Jadi bukan satu nih. Coba batasnya kan di S-nya itu 0 sampai 2 untuk X ya. Untuk Y-nya kan 0 sampai X. Itu kan garis Y sama dengan X. Kemudian untuk Z-nya 0 sampai 2 dikurang setengah 2 dikurang X kuadrat per 2. Itu kan tak lain permukaan gitu ya. Jadi itu kalau digambar garis hitam itu kan Z 0 sampai Z sama dengan permukaan itu ya. Iya, Pak. Kalau di titik 0, titik pusat 0 itu kelihatan betul bahwa Z dari 0 sampai 2 gitu ya. Tapi kalau di garis X sama dengan 2 itu ya bernilai 0 gitu ya. Nah, lengkungannya itu dia merupakan permukaan. Nah, tapi di sini fungsinya adalah 2 X, Y, Z bukan satu gitu ya. Iya, Pak. Contoh aslinya apa sih? Memang kata-katanya tentukan volume ya. Tentukan volume benda pejal gitu. Masalahnya itu ada fungsi 2 X, Y, Z-nya gitu loh. Jadi 4/3 ini sebetulnya bukan volumenya, ya hasil integral. Coba mana? Judul ya tadi ya. Slide sebelumnya apa tadi sih? Oh, slide soalnya, Pak. Ya, Sebentar ya, Pak. Ada kendala susah di next. Ini Pak soalnya. nah, jadi soal ini itu bukan volume benda pejal ya. Jadi hitung integral lipat 3 untuk F kecil XYZ-nya 2XYZ dalam dalam daerah pejal S. Jadi daerah pengintegralannya berupa benda pejal S. Gambarnya itu ya. Batasnya apa? Yaitu parabola, bidang Z, bidang Y sama dengan X, dan bidang Y sama dengan 0. Tapi hasilnya dia bukan volume benda pejal ya, bukan. Dia bukan volume benda pejal, tapi ini adalah masalah integral lipat 3, betul. Tapi hasilnya maknanya bukan volume benda pejal, bukan volume benda ini ya, bukan. Dia akan menjadi volume ketika Fx, YZ-nya sama dengan 1 gitu. Ya, revisi ya. Oke, baik contoh.
Atau berikutnya aja nggak apa-apa, silakan. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Berikutnya ada koordinat tabung yang akan dijelaskan oleh Dimas. Nah, kemudian di sini ada koordinat volume tabung, koordinat tabung. Nah, dalam integral lipat 2 yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, kita tahu kalau koordinat kartesius diubah ke koordinat polar. Nah, ada persamaan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jadi, kalau di dalam integral lipat 3, semisal koordinat kartesius diubah ke koordinat tabung, itu jadinya X-nya menjadi R cos theta, Y sama dengan R sin theta, Z sama dengan Z, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana fungsi X, Y, Z berubah jadi fungsi R cos theta, R sin theta, dan Z. Nah, kemudian ada dimisalkan S adalah benda pejal sederhana, dan dimisalkan SXY adalah proyeksi S pada bidang XY. Maka integral lipat 3 yang dibatasi oleh batas-batas tertentu fungsi X, Y, Z, dV sama dengan integral lipat 3 dengan batas-batas tertentu fungsi R cos theta, R sin theta, Z, R, dZ, dR, d theta. Kemudian di sini ada contoh. Diketahui fungsi X, Y, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kan dari rumus sebelumnya kita tahu kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian di situ ada rumus sebelumnya juga yang integral lipat 3 dari kartesius diubah ke integral lipat 3 koordinat tabung. Kemudian kurang kebaca ya Pak tulisannya ya. Nah, kemudian itu kita selesaikan dulu yang di dalamnya yaitu dz. dz-nya itu kan batasnya dari akar x kuadrat ditambah y kuadrat sampai 2. Nah, akar x kuadrat ditambah y kuadrat itu bisa diubah jadi akar r kuadrat sama dengan r. Kemudian batasnya menjadi r sampai 2. Nah, di yang diintegralkannya itu adalah r kuadrat dikali r sama dengan r pangkat 3. Kemudian dikerjakan menjadi hasilnya integral lipat 2 dengan batas tertentu 2r pangkat 3 dikurang r pangkat 4 dr d theta. Kemudian kita buat proyeksinya dalam bidang XOY. Dalam koordinat XOY, di situ R-nya itu, radiusnya itu jari-jarinya adalah 2. Kemudian untuk θ-nya yaitu 2pi atau satu lingkaran penuh. Kemudian kita selesaikan dulu itu yang integral R-nya dulu. Hasilnya akan menjadi R pangkat 4 per 2 dikurang R pangkat 5 per 5 yang hasilnya 8 per 5. Kemudian kita selesaikan untuk yang θ-nya. Hasil akhirnya menjadi 16 per 5 pi. Oke, Dimas. Ya Pak, Halo, Dimas. hadir Pak. Ya, ini gambar kerucut ya. Betul Pak. Gambar kerucut kan. Kerucut sumbunya di sumbu Z. Kemudian F kecilnya itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi benda pejalnya integral lipat 3, daerah pengintegralannya berbentuk kerucut ya. Nah, kemudian nanti ketika menulis
itu di baris kedua ya. Baris kedua itu kan integral terus integral x kuadrat tambah y kuadrat sampai 2 x kuadrat y kuadrat r dz itu dua integral yang lain belum ditulis batasnya. Nah, ini ketika kalian menulis integral lipat, kalau satu integral sudah ada batasnya, dilengkapi batas integral yang lain. Jadi jangan ditulisnya atu-atu kayak gitu ya. Ini kan ditransformasi kan dalam bentuk R gitu ya. Maka batas untuk dr dan dθ itu ditulis saja sekaligus, jangan satu-satu. Memang menyelesaikannya nanti satu-satu integral yang dalam dulu gitu ya. Baru yang tengah koreksiin aja di itu lipat 3 02 pi 02 0z apa 02 itu ya. 02 ya. R-nya 02. Terus yang dalamnya itu apa? Diganti Yang dalam R sampai 2 ya. Gitu. Jadi langsung ya. Dimas ya. Nggak baik, dibelah-belah Pak. kayak gini. Ya, jadi lengkap ketika kalian sudah transformasi langsung integral lipat 3b ya. Batasnya sama dengan apa itu langsung ditulis tiganya lengkap. Kalau ada integral apa ya batas itu ya. Oke, itu koreksi saya ya. Silakan lanjut paparan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian ada koordinat bola yang akan dilanjut oleh teman saya, Citra. Baik, berikutnya mengenai volume koordinat bola. Misal, f, x, y, z dibatasi oleh batas-batas tertentu, diperolehlah persamaan koordinat bola x sama dengan rho sin v cos theta, y rho sin v sin theta, z sama dengan rho cos v. Sehingga f, x, y, z dapat diubah menjadi, tinggal kita turunkan, f rho sin v cos theta, rho sin v sin theta, rho cos v. Diperoleh rumus integral lipat 3 dalam koordinat bola, yaitu integral lipat 3 fx yz dv sama dengan integral lipat 3 dengan batas-batas yang ditentukan, f sama dengan f rho sin v cos theta, rho sin v sin theta, rho cos v, p rho kuadrat sin v d rho d theta dv. Dan ini gambar yang sudah dijelaskan dari kelompok sebelumnya. Ada contoh soal, carilah volume suatu benda pejal es yang dibatasi di atas oleh rho sama dengan A dan di bawah oleh V sama dengan A adalah maksud di sini V-nya itu alfa. Alfa dengan A adalah konstanta. Kita masukkan batas-batasnya. V sama dengan, untuk batas atasnya ada alfa, 2V, dan A. Dengan batas bawah 0 semua di situ, titik iniannya. Terus rho kuadrat, sin V, d rho, dV, dan d theta. Kita integralkan dahulu. Yang integral A0 dengan rho kuadrat menjadi integral yang batas atasnya alfa sama 2V, batas bawahnya 0 dan 0 kita turunkan. Yang kita integralkan itu menghasilkan A pangkat 3/3
sin V d theta dV. Lalu kita integralkan kembali yang theta, karena di sini itunya tetanya itu 2V, maka kita tinggal kalikan menjadi integral batas alfa sama nolnya kita turunin dulu yang paling luar. Terus itu kita kalikan jadi 2V dikalikan A pangkat 3/3 sin V dV. Nah, di sini karena dia koefisien bisa kita pindahkan ke depan untuk 2pi kali A pangkat 3/3 dan terakhir tinggal kita integralkan kembali dengan menjadi 2pi kali A pangkat 3/3 sin jadi min cos dengan batasnya A, batas atasnya A, batas bawahnya 0, menghasilkan 2pi kali A pangkat 3/3 1 min cos alfa. Dilanjutkan oleh Dimas. Nah, kemudian di sini ada latihan soal. Di sini ada 3 latihan soal. Untuk soal pertama itu untuk koordinat kartesius. Nah, dan yang kedua itu ada koordinat tabung. Dan yang ketiga itu ada koordinat bola. Halo, cek. Itu udah ada gambarnya nih. Digambarin ya oleh kalian ya? Iya, Pak. Oh, oke. Oh, bentuknya gitu. Coba yang sebelumnya mana tadi? Slide sebelumnya. Bukan. Oh, tadi itu doang ya? Soalnya ya? Ke bawah lagi. Latihan soalnya. 1, 2 soal ya. Udah ini aja ya. Ah, Ada 3, Pak. ya. Mana lagi? Gimana? Jadi bendanya yang mana tuh, benda pejalnya itu? Benda Dari gambar pejalnya yang yang di ini, bawah Pak. kerucut ya? Yang di bawah kerucut, Pak. Dan yang di atas kayak Di mangkok bawah gitu. kerucut ya? Di atas mangkok gitu ya? Ya, oke. Baik. Sebentar nih, Fauzan. Ini kelompok ini seperti mengulangi materi, maksudnya gimana? Fauzan, pembagiannya memang ya, jadinya ya. Iya, memang seperti itu, Pak. ILT bola ya. Ya udah, nggak apa-apa. Setelah ini udah selesai berarti ya, yang perubahan variabel. Halo. Ini kelompok aplikasi integral 3 menghitung volume ya? Iya, Ada, betul, Jan. ada satu lagi, Pak, Oh, menghitung volume. Ya. ada aplikasi yang menghitung massa dan itu inersia. Oh, ini slide-nya udah habis belum? Udah ya, Udah, udah semua ya? iya, Pak. Udah. Oke, berarti setelah ini ada satu kelompok lagi.
Hari ini ada satu lagi kelompoknya, Fauzan. Selanjutnya ada kelompok 12 itu aplikasi mencari massa dan momen inersial. Lalu ada kelompok 13 itu perubahan variabel, Pak. Ya, enggak, tapi setelah kelompok ini massa ya, massa pusat massa ya, presentasi ya. Iya, Pak. Ya, oke, ya udah nggak apa-apa. Baik, ini untuk semuanya. Jadi beberapa latihan soal itu kan saya lewat ya, jadi tidak dibahas di forum ya, presentasi. Ada satu, ya mudah-mudahan cukup waktunya ya, ada satu sesi yang menampilkan, jadi kan tiap presenter, tiap kelompok ini kan memberikan contoh soalnya ya, itu nanti dilengkapi saja ya jawabannya. Jadi nanti kita review misalnya soalnya yang mana, nah ini cara menjawabnya begini gitu ya. Tapi hati-hati ya, jadi saya tidak mengarahkan Anda untuk mencoba langsung di papan gitu ya, live show gitu ya. Gitu. Jadi hanya membaca dan melihat, oh jawabannya begini ya. Nah, jadi ya nanti pas lagi luring lah, mudah-mudahan ada soal saya kasih, terus kita kerjakan langsung di situ bagaimana penyelesaiannya ya. Jadi jangan terkecoh ya ketika Anda hanya membaca soal jawab yang langsung diberikan jawaban jadinya, kalau Anda sebetulnya tidak tahu cara dapatnya bagaimana gitu ya. Karena itu kita perlu nanti ada satu sesi lah, saya membahas 1-2 soal gitu yang Anda belum tahu jawabannya gitu ya, terus kita kerjakan bersama-sama, kemudian kita cek. Jadi proses berpikirnya juga penting ya dalam menyelesaikan ILT ini gitu ya. Oke, baik, terima kasih sudah 2 kelompok maju ya. Satu lagi aplikasi ILT ya, masa. Silakan disiapkan dan dipresentasikan ya kelompok ketiga untuk hari ini. Silakan. Maaf, Pak. Untuk kelompok berikutnya yang aplikasi pusat massa belum siap, Pak, katanya, Pak. Oh, belum siap. Lah memang hari ini berapa? 2 atau 3 rencananya? Kan biasanya 2, Pak. Mungkin karena 3. ini terlalu... 2. Iya, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, saya juga tidak memaksakan kalau memang tidak siap untuk hari ini nggak apa-apa. Tapi selesainya lebih cepat ya, nggak apa-apa ya. Berarti nanti pekan depan, bukan pekan depan, pertemuan berikutnya itu 2 ya, aplikasi dan perubahan variabel. Perubahan variabel itu materinya juga lebih banyak ya dibanding pecahan-pecahan materi ILT-nya ini. Tuh. Ya nanti disesuaikan aja waktunya ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk hari ini dicukupkan dulu 2 pertemuan, 2 presenter ya. PR bagi presenter dan yang lainnya juga bagi presenter, jawaban latihan soal kalian disiapkan versi tertulis lengkapnya. Bagi kalian yang mendengarkan presentasinya, latihan-latihan soal yang diberikan itu dicoba dulu. Ya mungkin ini ada soal, ada kuncinya gitu ya. Ya kalian coba dulu, kalian rasakan saya sulitnya di bagian mana sih gitu. Jadi nanti ketika diberikan jawabannya langsung, oh begitu tuh gitu ya. Jadi tahu harus dirasakan dulu kesulitannya di mana ya. Gitu ya Fauzan dan yang lainnya ya, untuk hari ini dicukupkan dulu. Oke. Terima kasih. Gitu tuh recordnya apa Fauzan? Baik, Pak.